Halo pemirsa BR TV, kembali lagi dalam program Ngobrol Bareng, masih sama VJ, dan di sini kita masih ngobrol sama Mbak Ane, salah satu warga negara Indonesia yang tinggal di Jerman. Mbak Ane, ini tinggal di Jerman kan cukup lama nih Mbak Ane. Nah ini di sana juga berarti Muslim minoritas ya? Iya. Nah itu gimana Mbak Ane, apa namanya sebagai seorang Muslim di sana gitu ya, yang mungkin sebagai minoritas, nah gimana Mbak Ane? Apakah ada perbedaan kah, ada diskriminasi kah atau apa gitu tantangannya dan lain sebagainya Mbak Ana? Perbedaan pasti ada ya. Dari segi pakaian juga udah terlihat berbeda. Tapi kalau dari segi kayak rasisme gitu aku juga pernah sih ngalamin beberapa kali, sekitar 3 kali. Sejak 2012 sampai sekarang itu aku 3 kali pernah mengalami diskriminasi, rasisme terhadap Muslim di sini. Tapi sejauh ini semuanya baik-baik aja sih. Maksudnya kalau dibandingkan dengan beberapa daerah lain di Jerman itu ada yang lebih ekstrim lagi perlawanannya terhadap Muslim. Tapi di daerah Mbak Ani sendiri di sana cukup aman ya? Cukup aman, cuma kadang ada aja namanya orang jahat itu di mana-mana pasti ada. Cuma kadang-kadang ya ada aja orang iseng yang suka jeritin kita, bilangin pakai jilbab itu jelek, pakaian kamu itu nggak bagus, ngapain pakai jilbab itu dan segala macam itu ada aja kadang. Nah itu bentuk-bentuk rasismenya itu biasanya dari pakaian sendiri ya berarti ya? Atau ada bentuk lain yang lebih ekstrim gitu yang Mbak Ana pernah lakuin apa tuh Mbak? Dari segi pakaian sih, karena kalau kita perempuan kan lebih gampang ya dilihatnya kalau pakai jilbab, oh berarti dia Muslim. Kalau laki-laki mungkin agak sulit tahu dia Muslim atau enggak. Mostly sih kebanyakan kalau mereka lihat dari pakaian kita. Baik, Mbak Ana tapi gimana cara mengatasi itu versi Mbak Ana? Kalau mendapat perlakuan-perlakuan ya memang kurang menyenangkan gitu di negara orang. Tergantung dari apa yang dia lakukan. Jadi aku sih pernah waktu di supermarket itu juga diteriakin orang yang begitulah, dia nggak suka dengan kita pakai jilbab. Jadi aku datengin orangnya, aku ajak ngobrol, kenapa dia jerit-jerit kayak gitu. Terus ya karena orangnya mungkin malu atau apa, karena jadi kerumunan orang dia pergi aja. Tapi ada juga di suatu waktu kadang kan kalau kita diperlakukan seperti itu kita jadi kaget, jadi freezing gitu, nggak bisa ngapa-ngapain kan. Jadi waktu itu tuh aku pernah sama temen lagi naik bus mau ke suatu tempat, dan kebetulan yang di dalam bus itu penumpangnya semua pakai jilbab. Ada aku dan teman berdua sama ada 3 orang, nggak tahu sih dari negara mana, tapi mereka Muslim pakai jilbab juga. Jadi kita mau turun di satu halte, bukan mau turun, jadi kita itu harusnya turunnya di halte terakhir. Terus tiba-tiba supir busnya itu ngomel-ngomel di dalam bus, dan kita diturunin di tengah jalan. Kata dia, kalian harus turun di sini. Terus aku bilang, kenapa? Kan kami belum turun harusnya. Dia bilang, aku nggak suka aja sama kalian. Kenapa aku orang lokal Jerman harus nyupirin kalian nih, orang-orang Muslim, orang-orang pendatang nyampe ke tujuan kalian. Terus ya aku bilang aja, karena kamu kan udah bayar tiket, jadi kamu nggak bisa dong kayak gitu. Dan aku bilang kalau kamu nggak mau nyupirin sampai hal terakhir, aku bakalan catat nomor bus ini dan aku bakal laporin. Jadi ya udah, akhirnya dia bawa juga sampai di halte terakhir, tapi ya gitu dengan suasana hati yang nggak bagus. Waduh, tapi ternyata memang di balik hal mungkin orang kita tinggal di sana di Jerman gitu, tapi ternyata ada hal-hal yang memang di luar dari teman-teman Indonesia tahu gitu ya. Nah, Mbak Ana ini kan berarti kan maksudnya tinggal di negara orang, kita juga harus punya tameng di dalam diri kita sendiri. Nah biasanya apa sih yang harus kita persiapkan, misalkan mungkin pemirsa BRTV di rumah gitu ya, yang mungkin ada rencana untuk tinggal di luar negeri dan lain sebagainya, apa hal-hal yang perlu kita persiapkan Mbak Ana? Yang pertama itu kita harus bisa bahasa Jerman, karena kalau misalnya kita diperlakukan gimana-gimana sama mereka, kita bisa ajak komunikasi, bisa ngobrol sama mereka masalahnya itu apa. Jadi kita nggak cuma diem-diem doang dan menerka-nerka sebenarnya nih orang kenapa gitu. Jadi memang bahasa Jerman itu sangat penting, apalagi orang di sini itu kan jarang yang menggunakan bahasa Inggris. Jadi memang kalau misalkan memang kita pengen tinggal di negara apa, benar-benar kita harus memahami bahasa itu berarti ya Mbak Anu ya? Iya. Waduh,
Jerman. Luar biasa sekali. Nah, Mbak Ane ini, Mbak Ane kan dari dulu dari SMA gitu ya, dari dulu memang sudah expert untuk belajar bahasa Jerman. Memang ada rencana untuk tinggal di Jerman juga sebelumnya, atau memang kebetulan pas ngejalanin akhirnya tinggal di Jerman, atau sebelum rencana itu gimana, Mbak Ane? Tidak pernah ada rencana untuk menetap selamanya sih di Jerman. Cuma memang dulu dari sejak pertama belajar bahasa Jerman kan kita nggak cuma belajar bahasanya, kita juga belajar budayanya dan geografisnya gimana gitu. Jadi ya timbul keinginan suatu hari harus mengunjungi negara ini. Dulu sih pengennya cuma ya paling setahun 2 tahun terus balik ke Indonesia kerja normal kayak kebanyakan orang-orang Indonesia, tapi ternyata berbeda nasibnya. Tapi ternyata memang bisa mengaplikasikan apa yang memang sudah dipelajari sampai pada akhirnya sekarang memang tinggal di sana gitu ya Mbak Ane. Tapi memang maksudnya ini kan bahasa Jerman kan termasuk oke, kalau bahasa Inggris mungkin bisa dipakai internasional, bahasa Jerman mungkin bisa dipakainya bahasa Jerman aja nih. Itu Mbak Ane kenapa sampai akhirnya belajar bahasa Jerman tuh, apa karena mungkin orang tua atau keluarga pernah tinggal di Jerman atau gimana? Emang basicnya aja suka negara Jerman? Enggak, dulu itu sebenarnya nggak sengaja karena kan dulu aku nggak kurang pintar di bidang IPA ataupun kalau IPS tuh kayak kurang tertarik gitu. Jadi dulu waktu SMA pilih jurusan bahasa aja deh gitu. Dan memang kayak suka menulis, suka mengarah gitu. Jadi mungkin jurusan bahasa itu cocok gitu. Ternyata di jurusan itu juga ada pelajaran bahasa Jerman. Jadi dulu juga nggak tahu kalau bakalan belajar bahasa Jerman. Kebetulan gurunya itu sangat bagus gitu ya. Jadi tertarik lanjut sampai kuliah, dan setelah belajar semakin tertarik untuk bisa belajar, bahkan gak cuma belajar bahasa Jerman, sekarang mempelajari budaya Jerman di sana seperti apa ya Mbak Ane? Oke, Mbak Ane, tapi di negara Jerman itu apa sih yang menarik atau mungkin hal kehidupan apa selain disiplin tadi yang bisa kita adopsi di Indonesia yang mungkin wah ini budaya seperti ini atau kebiasaan di Jerman tuh seperti ini nih yang bagus yang mungkin bisa diadopsi di Indonesia, apa tuh Mbak Ane? Sampah dan kebersihan. Jadi di sini tuh memang kebersihan dijunjung tinggi gitu ya, sampah-sampah benar-benar dibedain. Dan biasanya itu kayak barang-barang kalau kita udah nggak pakai, misalnya sofa, tempat tidur gitu, kita itu cuma letak di depan rumah, terus kita kasih tulisan aja zu verschenken atau boleh diambil oleh siapa aja. Jadi memang semua itu sampah-sampah mereka kelola dengan baik. Jadi nggak mungkin di sebagian tempat aja ya di Indonesia yang punya masalah sampah yang sangat buruk gitu, jadi kayak membuat polusi dan sebagainya. Kalau di sini kan udaranya jadi bersih karena salah satunya juga pengelolaan sampah mereka yang sangat baik. Jadi apa namanya dari kitanya, jadi maksudnya entah karena soal waktu disiplin dan mereka juga menjaga kebersihan banget, itu yang jadi seharusnya diadopsi tuh untuk masyarakat Indonesia ya soal ini ya Mbak Ane. Oke, tapi apa namanya hal-hal lain selain mungkin keamanan yang bentuk-bentuk ya diskriminasi, rasisme yang Mbak Ana pernah terima di negara Jerman, ada lagi gak hal lain yang mungkin menjadi cerita yang tidak terlupakan di sana? Apa ya? Banyak sih kalau di sini, kayak misal kita sama tetangga itu nggak terlalu dekat walaupun rumahnya nempel sebelah-sebelahan. Kita kayak orang asing atau apalagi ya cerita. Maksudnya ini lebih spesifik gimana? Ya lebih spesifik soal hubungannya gitu antara ya tetangga, berarti kurang ini ya? Iya, dan orang Jerman itu sih mostly mereka nggak gampang akrab sama orang ya. Kalau kita kan di Indonesia ramah. Iya, kalau ada orang baru ya kita ajak ngobrol aja gitu. Kalau di sini sih sebagian besar, nggak semuanya sih, sebagian besar kalau kita ajak ngobrol, kita tanya gimana kegiatan sehari-hari, dia cuma sekedar jawab, dia nggak tanya kita balik. Jadi nggak terlalu mendetail seperti orang Indonesia ya? Oke, baik. Tapi Mbak Ana itu keluarga di Indonesia gitu, apa namanya ya, kalau masih tetap maksudnya daily untuk ngehubungin untuk balik gimana? Maksudnya kayak untuk balik lagi gitu ke Indonesia gitu, Mbak Ana tinggal di sana gitu. Orang keluarga di sana, keluarga di Indonesia. Maksudnya komunikasi?
iya komunikasi di sana orang Indonesia, keluarga khususnya? Kalau sama keluarga komunikasi lancar. Tapi keluarga mengharapkan untuk tinggal di sana, di Indonesia, atau mungkin memang ya udah gitu kan, memang sudah takdirnya di Jerman gitu. Apa mungkin keluarga mengharapkan Mbak Ana tinggal di Indonesia gitu? Enggak sih, kalau keluarga terserah aja mau tinggal di mana. Memang berarti dari dulu Mbak Ana memang sudah perantau dari pas dari lulus kuliah itu? Iya, waktu ke Jerman itu pertama kali merantau, karena dulu di Medan juga tinggalnya sama keluarga, sampai kuliah juga tinggalnya sama keluarga. Oke, berarti baru pas banget sekali merantau, memang merantaunya jauh gitu ke Jerman gitu ya. Luar biasa. Mbak Ana, ini terakhir mungkin Mbak Ana ada nggak pesan-pesan yang mungkin Mbak Ana sampein gitu ya untuk pemirsa BRTV di rumah yang mungkin ya basicnya orang-orang Indonesia, apa yang mungkin bisa Mbak Ana sampaikan untuk pemirsa di rumah? Mbak Ana silahkan. Buat pemirsa BRTV di rumah, khususnya aku ngelihat dari situasi sekarang ya, karena kan banyak anak-anak Indonesia itu yang pengen ke Jerman, entah itu kuliah atau kerja. Kalian harus terus yakin kalau kalian itu bisa nyampe ke sini, bisa mencapai cita-cita kalian, tetap terus semangat untuk dapetin semua itu. Jadi apapun cita-citanya pasti kita akan bisa mengusahakan itu kalau kita pengen berusaha ya Mbak Ana. Oke, Mbak Ana mungkin bisa ada apa closing statement yang mungkin Mbak Ana bisa sampein pakai bahasa Jerman dong Mbak Ana, apa namanya, ngucapin selamat Hari Raya Idul Fitri gitu. Sebentar ya, aku tadi belum siap-siap. Ya nggak apa-apa. Atau apa gitu, salam-salam pakai bahasa Jerman gitu Mbak Ana. Oke, zu alle Leute in Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ich hoffe, Ihnen alles gut und herzliche Zuckerfest für alle. Oke, artinya apa tuh Mbak Ana? Mungkin bisa ditranslate. Semoga semuanya baik-baik aja dan selamat Idul Fitri. Oke, baik. Aduh, luar biasa. Mbak Ana, terima kasih banyak sudah mau sharing sama kita soal kehidupannya di sana. Semoga Mbak Ana dan keluarga sehat-sehat ya di sana dan bisa balik lagi ke Indonesia, mungkin pulang-pulang ke sini. Oke, terima kasih Mbak Ana. Sama-sama. Baik pemirsa, tadi kita udah ngobrol sama Mbak Ana, salah satu warga negara Indonesia yang tinggal di Jerman. Luar biasa sekali ya pengalaman-pengalaman unik yang pastinya ya banyak sok-sok culture yang mungkin Mbak Ana dan ya Mbak Ana rasain di sana. Tapi itu ya tadi karena Mbak Ana sudah memang dari segi bahasa juga memang sudah mumpuni juga ya, sudah punya persiapan yang baik gitu ya. Jadi mungkin ya hal-hal seperti yang lainnya yang mungkin bisa Mbak Ana dan keluarga di sana untuk adaptasikan di sana. Semoga pembahasan kali ini bermanfaat dan pastinya menginspirasi untuk pemirsa di rumah yang juga pengen tinggal atau pergi ke luar negeri seperti negara Jerman yang tadi. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Pemirsa juga tetap saksikan terus program BRTV dan BRTV juga bisa disaksikan di live streaming di www.brtv.co.id ataupun di aplikasi Genflix. Saya Via Junita dan juga kru yang bertugas mengucapkan sekali lagi selamat Hari Raya Idul Fitri, minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.